Kalau gitu gimana kalau Mas Tatar aja mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis Mas Tatar? Emang menurut kamu Pak Pramana Putra itu mau menginvestasikan uangnya di perusahaan aku? Dan aku benar-benar khawatir, Rano. Kalau suatu waktu akan terjadi sesuatu yang buruk sama mereka. Kamu yang sabar ya. Kamu jangan lupa Allah itu maha melihat. Kita bantu keluarga kamu melalui doa. Walaupun kita nggak bisa membantu mereka secara langsung. Iya. Kamu benar, Rano. Sekarang yang hanya bisa kita lakukan itu hanya menyerahkan diri sama Allah. Mending sekarang kita sholat yuk. Kita mohon sama Allah supaya Allah melindungi kita dan melindungi keluarga kita. Alhamdulillah ya Allah. Bahkan dengan mata yang sudah rabun di usia senja, hamba masih bisa melihat dengan jelas kedamaian di wajah dan hati Malik dan Rano. Memang seharusnya begitulah pasangan suami istri yang diridhoi olehmu ya Allah. Suami memang harus bisa menjadi imam bagi istrinya, dan istrinya yang bisa menjadi cahaya dan penyejuk bagi suaminya. Selamat datang di perusahaan saya, Pak. Senang sekali saya berkenalan dengan Anda, Pak. Pak Pramana? Pak Bima. Selamat datang, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak, duduk. Makasih. Perkenalkan, ini adalah Pak Atar. Dan di sampingnya adalah Ibu Paris. Dan kebetulan Ibu Paris ini adalah adik saya, Pak. Jadi langsung aja, Pak, ya. Kalau saya sangat merekomen Bapak untuk menginvestasikan uang Bapak ke perusahaan Bapak Atar. Karena saya sangat mengenal Pak Atar, Pak. Jadi saya pastikan Bapak nggak akan kecewa. Iya, saya percaya Pak Bima. Jadi gini ya Pak Atar. Berdasarkan laporan keuangan yang saya terima dari Pak Bima, ya jujur saya sangat tertarik untuk berinvestasi di perusahaan Bapak. Bagaimana kalau 25 miliar rupiah? Ya, jadi karena saya sudah kenal dan saya sangat tahu reputasi dari Pak Bima, maka saya tidak akan ragu untuk melakukan apapun yang beliau rekomendasikan pada saya. Tapi untuk keputusannya saya harus diskusiin dulu, Pak, dengan pemilik saham terbesar di perusahaan ini, yaitu Ibu Samira. Loh, kok Pak Malik ada di sini? Pak Malik nggak ikut meeting sama calon investor baru dengan Pak Atar dan Bu Paris. Ini perusahaan keluarga, memang ada calon investor selain keluarga sendiri. Di sini pakai sistem investor tertutup. Begini Pak, ada perusahaan besar dari luar yang berminat menginvestasikan uangnya di perusahaan ini. Itu saja yang saya tahu, Pak. Orangnya siapa yang mau menginvestasikan dalam jumlah besar itu? Namanya Bapak Pramana Putra. Dan saya dengar-dengar dia orang bawaan Ibu Paris dan kakaknya, Pak Bima. Bawaannya Paris dan Bima. Gawat ini nggak boleh dibiarin. Kamu beneran mau kerja lagi di sini? Kamu serius, Rano? Iya, soalnya aku memang pengen kerja lagi, Dil. Tapi kira-kira Bu Rosa mau nggak ya nerima aku lagi? Kan dulu aku udah keluar. Bu Rosa sekarang sih lagi nggak ada di toko. Tapi aku pasti bakalan bilang sama Bu Rosa. Aku yakin kok kalau Bu Rosa pasti oke-oke aja. Soalnya karyawan yang gantiin kamu itu nggak ada yang betah. Ya udah, nanti kalau Bu Rosa udah masuk, kasih tau Bu Rosa ya kalau kamu kerja lagi di sini. Aku juga coba mau ngomong lagi sama Malik. Mudah-mudahan dia ngebolehin aku untuk kerja lagi di sini. Daripada aku bengong-bengong di rumah. Doain ya. Iyalah, pasti aku doain kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
nggak makan? Makannya kayak nggak selera gitu. Soto aku nggak enak ya? Rano masakin kamu soto Betawi spesial buat kamu. Enggak. Soto Betawi kamu tetap enak kok, cantik. Umi, Ranum. Aku bukannya mau bikin Umi sama Ranum khawatir. Tapi sepertinya si Paris ini ingin menancapkan kekuasaannya lebih dalam lagi. Bukan hanya di keluarga, tapi juga di perusahaan keluarga kita, Umi. Apa yang berusaha direbut sama Paris? Kamu ceritain yang jelas. Sebenarnya aku juga nggak tahu pasti sih. Tadi sebenarnya ada salah satu staf kantor bilang sama aku kalau Bima, kakaknya Paris, itu membawa investor besar. Investor besar itu mau menginvest ke perusahaan kita, Umi. Kalau nggak salah 25 miliar. Astagfirullahaladzim. Besar banget jumlahnya. Coba deh Umi pikir, coba kamu pikir sayang. Kalau misalkan investor besar ini akan menguntungkan suatu perusahaan, kenapa nggak dia membawa investor ini ke perusahaan dia sendiri? Bima itu kan punya perusahaan sendiri dia. Kenapa malah membawa ke perusahaan aku? Jadi kamu yakin kalau investor besar itu bawa misi yang jelek buat ngancurin perusahaan kamu? Iya, aku berpikirnya seperti itu. Kamu harus ikutin kata hati kamu. Umi juga setuju. Kamu kan memang sudah tidak tinggal bersama mama kamu lagi. Tapi kamu kan bisa mengawasi dari jauh. Nanti kalau ada apa-apa atau bahaya, kamu kan bisa lapor ke mama kamu supaya cepat diambil tindakan. Ya kan? Tak sepatah kata pun yang dapat ungkap kebesarannya. Dan tak seindah apapun yang dapat melukiskan ramatnya. Seperti indah asmamu ya Allah yang menyejukkan kalbu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersujud aku padamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mas, apa benar Mas mau bekerja sama dengan seseorang yang dibawa sama Bima ke perusahaan kita? Iya, Lek. Dan lo tahu, Lek, itu semua berkat jasa Paris sama Bima. Paris sama Bima mendatangkan seorang investor yang ingin menanamkan modal dalam jumlah besar, Lek, dalam perusahaan kita, Lek. Tapi Mas belum menyetujui kerjasama itu kan, Mas? Kan Mas harus melihat aspek kerugian dan keuntungan yang diterima sama kita juga kan, Mas? Yang sewaktu-waktu bisa datang. Kalau gue nggak nerima tawaran itu, gila namanya, Lek. Nggak setiap hari kesempatan itu datang. Kalau gue menolak, gue sinting bisa dibilang, Lek. Mas Atar, kadang-kadang kita memang salah paham. Kadang-kadang memang kita nggak akur. Dan akhir-akhir ini hubungan kita memburuk, Mas. Apalagi setelah gua, istri gua, dan Umi keluar dari rumah kita. Tapi lo tau gua kan, Mas? Gua tetap peduli sama keluarga kita. Gua tetap peduli sama perusahaan kita. Jadi ya gue cuman
Ya, gue cuma pengen ngingetin ke lu aja sih, Mas. Gue sebagai adik kandung lo yang ingin mengingatkan kakaknya sendiri atas kerjasama ini. Gue udah ngeliat semua aspek kerjasama ini, Mas. Dan jujur aja gue curiga sama kerjasama ini. Gue curiga sama Pak Pramana, Mas. Kalau boleh gue saranin ke lo, tolak kerjasama ini, Mas. Karena kalau lo tetap menerima kerjasama ini, gue yakin perusahaan kita akan bangkrut, Mas. Jangan kurang ajar kalau ngomong, Lik. Lo berani banget bilang itu sama gue, Lik. Lo bilang itu sama aja lo bilang kalau Bima sama istri gue itu seorang penipu, Lik. Maksud lo apa, Lik? Hah? Maksud gue bukan kayak gitu, Mas. Tolong ya, Mas ya. Lo harus buka mata, lo harus buka pikiran lo. Kalau memang ada sekelompok orang yang ingin menghancurkan kita, Mas. Ingin menghancurkan keluarga kita, ingin menghancurkan perusahaan kita. Dan orang itu bisa saja dari orang terdekat Mas. Misalnya istri Mas sendiri. Lo tuh nggak ada hak, Lik, ikut campur dalam gue mengambil keputusan, Lik. Biar bagaimanapun, kepemilikan perusahaan ini ada di tangan gue dan Mama. Lo tuh cuma anak kemarin sore, Lik, yang baru bergabung dalam perusahaan ini selama 10 bulan. Lo tuh masih bawa kencur, Lik. Lo nggak tahu apa-apa tentang perusahaan ini, jadi jangan sok tahu, Lik. Gimana lo bisa ngejalanin perusahaan ini? Lo milih istri aja nggak becus. Jadi lo jangan ngatur-ngatur gue, Lik. Lo bukan siapa-siapa di sini. Lo nggak punya hak atas perusahaan ini, Lik. Dan asal lo tahu, Lik, di sini gue direktur. Iya, Mas. Gue tahu. Lo direktur di sini. Apa yang lo bilang itu semua benar, Mas. Gue masih belum berpengalaman di perusahaan ini. Gue masih bawa kencur di sini. Tapi gue adik kandung lo, Mas. Walaupun gue belum berpengalaman, gue cuma mau mengingatkan kakaknya, yaitu lo. Hati-hati sama kerjasama ini, Mas. Gue khawatir kalau lo tetap mengambil kerjasama ini, perusahaan kita akan hancur, Mas. Aku udah dengar semuanya dari luar. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Adik kamu yang ini udah berani ngatain aku penipu. Kamu pikir aku nggak sakit hati, Mas? Kamu pikir aku nggak marah? Tapi kok kamu malah diem aja sih, Mas? Kamu nggak ngapa-ngapain. Aku nggak nyangka deh, Mas, kamu kayak gini. Emang aku nggak ada artinya ya buat kamu, Mas? Hah? Kamu sama sekali nggak belain aku. Paris, nggak kayak gitu, Paris. Padahal aku udah berusaha untuk bantuin kamu, Mas. Aku udah berusaha membuat kamu bangkit dari kesedihan, Mas. Tapi kok kamu malah kayak gini sih sama aku? Aku nggak ada artinya buat kamu ya. Aku benar-benar kecewa, Mas. Aku kecewa banget sama kamu. Paris, sudah, Paris. Aku ngerti kok pengorbanan kamu, Paris. Kamu berkorban bukan hanya untuk aku aja, tapi untuk keluarga ini, untuk perusahaan ini. Udah ya, nggak usah dibahas-bahas lagi ya. Lik, mulai sekarang lo nggak usah ikut campur lagi dalam segala keputusan bisnis yang ada di perusahaan ini, Lik. Karena lo nggak punya hak dan kapasitas untuk meninjau segala keputusan yang akan gue ambil, Lik. Ngerti lo? Sebaiknya aku keluar dari ruangan gue, Lik. Mas Atar, gue mohon sama lo. Gue minta tolong sama lo. Tolak Mas kerjasama ini, Mas. Tolong, Mas. Sebelum terjadi suatu hal yang buruk sama perusahaan kita, Mas. Gue bilang keluar, Lik! Keluar! Oke. Gue udah ingetin lo, Mas ya. Gue udah ingetin lo. Cuman itu yang mau gue bilang sama lo. Pokoknya lo jangan menyesal, Mas. Kalau terjadi sesuatu yang buruk sama perusahaan kita, Mas. Omongan buruk lo bisa jadi doa.
Hati-hati kalau ngomong. Oke, Pak Pramana. Kita lihat. Punya bisnis di Australia. Teman gue si Christine kan tinggal di Sydney dia. Tega-teganya kamu mengusir anak kamu sendiri, menantu, bahkan ibu kandung kamu sendiri. Aduh, yang momen kemana sih? Nanti keburu beduk aja. Kelamaan makannya. Gue kan udah lapar. Zulfikar kan? Lena. Ya ampun, apa kabar? Ya Allah. Apa kabar sih? Apa kabar sih? Alhamdulillah banget. Bang Iya. Vicky. Len, ini kenalin. Keterlaluan ya. Baru ditinggal bentar, udah ngelaba. Pakai punya panggilan khusus lagi. Zo. Bagus. Aduh. Gimana urusannya sih? Salah mulu gue. Padahal udah dites berkali-kali. Lari udah. Masak-masakan setan udah. Len, sorry ya. Ngejar dulu. Mona! Dasar cowok, di mana-mana sama aja. Ayang Momon! Ayang Momon! Ayang Momon! Ih, ngapain sih? Lelen. Mau ngapain kamu kesini? Jangan ngomel-ngomel mulu, ngapa sih? Abang pengen jelasin. Sebenarnya tadi tuh, aduh, Ayang Momon salah paham. Ayang Momon tuh nggak berhak untuk cemburu, untuk marah nggak berhak. Lagian perempuan tadi tuh cuman teman kuliah abang, nggak ada apa-apaan. Asal Ayang Momon tahu, cinta abang cuman buat Ayang Momon seorang. Kalau nggak percaya, nih belah dada abang. Jangan deh, berdarah lagi. Nah kalau nggak gini deh, Ayang Momon mau apa aja, abang turutin. Ayang Momon, mainnya gaplokan ah. Halo, Chris. Gimana, Chris? Ada kabar? Berdasarkan data yang lo kirim waktu itu, gue udah selidikin. Dan ternyata kekhawatiran lo cukup beralasan, Malik. Maksudnya, Chris? Perusahaan Mr. Pramana yang lo informasin ke gue kemarin, itu semua banyak yang fiktif. Dia udah lama terkenal tipu sana sini. Kenapa sih, Malik? Kok muka kamu tegang gitu? Ma, aku mohon sama Mama. Tolong bilang sama Mas Atar untuk membatalkan perjanjian sama Pak Pramana, Ma. Apaan sih kamu? Aku sengaja menyelidiki Pak Pramana ini, Ma, lewat teman aku yang di Aussie, Ma. Dia ini penipu, Ma. Perusahaannya banyak yang fiktif, Ma. Sudahlah, Malik. Sejak kamu menikah sama si gembel itu, kamu tuh udah berubah. Kamu jauh dari keluarga. Bahkan keluarga kita ini jadi kacau balau. Ya Allah, Mama. Aku ngomong sama Mama seperti ini karena aku sayang sama Mama. Karena aku sayang sama Mas Atar, aku sayang sama keluarga aku, Ma. Sekarang semua terserah Mama.
Maaf, Ma, ini datanya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, gimana kalau kita semua nanti buka puasnya di luar, Mah? Wah, ada apaan nih? Pasti menang tender ya? Enggak, sebagai rasa bersyukur aja atas kerja kerasnya Faris. Karena berkat dia, kerja sama perusahaan kita dengan Pak Pramana berjalan lancar. Mah, ini kontrak kerjasamanya, Mah. Mama tinggal tanda tangan di sini, abis itu selesai, Mah. Ini, Mah. Aku udah gak sabar, Mah. Setelah perjanjian ini terjadi, pasti keuntungan yang dapat perusahaan kita tuh akan semakin berlipat ganda, Mah. Dan perusahaan kita akan semakin maju, Mah. Dan yang pasti, almarhum Papa pasti senang ya, Mah, ngeliat ini semua. Begini, Atar, Paris. Tadi Malik datang kemari. Dan Malik itu membawa fakta bahwa ternyata Bapak Pramana itu, ya, nggak benar lah. Jadi Mama tidak mau mendandatangani itu. Coba kalian lihat. Ini bukti dan faktanya. Ternyata di sana dibilang kalau Bapak Pramana itu sering berhubungan sama perusahaan-perusahaan dan ujung-ujungnya ya ke pengadilan. Kebetulan. Pak. Pak, Ya, Bu. lagi ngapain? Habis sholat, Bu. Kan lagi di masjid. Sholatnya kan udah. Boleh dong nganterin saya pulang. Dari tadi saya nungguin Bajai sama Ojek nggak ada. Kalau gitu saya mohon maaf, Bu. Saya kan harus mengantarin Ibu Halimah, Bu. Tuh beliau masih di dalam. Oh, sama Bu Halimah ya? Wah, bagus dong. Beliau tuh nggak akan keberatan kalau nganterin saya dulu pulang. Kita kan pulangnya searah. Yuk. Kan Ibu Halimah sekarang udah nggak serumah lagi sama Ibu Samira. Dan bahkan Ibu Halimah sekarang tinggal sama Mas Malik dan Mbak Ranum. Itu loh, Bu, yang rumahnya berlawan arah sama rumah Ibu. Kamu serius? Hah? Saya bisa sampai nggak tahu dan Ranu nggak ngomong apa-apa sama saya. Mereka pindahnya udah lama. Ya, lumayan lama juga sih, Bu. Terus mereka pindah itu gara-gara berantem atau dimarahin sama Ibu Samira? Iya ya? Ya, kalau masalah itu, memang Bu, saya kurang tahu itu, Bu. Bu Miranda? Iya. Memang saya sudah pindah. Saya sekarang sudah ikut sama Malik dan Ranum. Ya, walaupun rumahnya itu kecil dan sederhana, tapi kan nyaman untuk ditinggal. Ini keterlaluan, Bu Halimah. Tenang, sabar. Aduh, Miranda jangan bikin masalah lagi. Lagian kan sekarang Malik sama Ranum itu sudah menjadi tambah dewasa dan bisa mandiri. Apalagi sekarang kan Ranum sudah kerja lagi di Adila. Apa? Kerja sama Adila? Ini nggak mungkin, Bu Halimah. Masa bisa begitu? Masa Ranum itu kan mantunya orang kaya, masa kerja di kios pinggir jalan? Ini namanya memalukan. Gimana kalau sampai kolega kerja Ibu Samira melihat? Bisa heboh. Nggak. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini sudah keterlaluan. Bu Miranda, sudah. Jangan memperbesar hal-hal yang kecil. Ini bukan masalah kecil, tapi ini sudah menyangkut harga diri. Bu Miranda.
Bu, ini apa-apaan sih nih? Jangan begini dong, Bu. Bilang sama nenek sihir, suruh dia keluar. Saya mau bicara, suruh dia keluar. Ibu Samira sedang istirahat, jadi jangan diganggu. Nggak peduli saya. Bu, tunggu. Bu, jangan masuk, Bu, jangan masuk. Iya, apaan sih? Bu. Lepas. Nenek sihir, keluar. Saya mau bikin perhitungan. Apa sih? Ih, jangan-jangan apa? Diam semuanya. Kenapa perempuan ini diizinkan masuk? Heh, Bu Samira, kamu pikir pembantu dan satpam kamu yang bodoh ini bisa mencegah saya? Dengar, saya nggak terima semua ini. Saya nggak terima Ranum diusir dari rumah ini. Seharusnya satpam ini tuh bisa mencegah anak saya keluar dari sini. Saya tuh nggak ngerti. Kamu tuh ibu macam apa? Tega-teganya kamu mengusir anak kamu sendiri, menantu, bahkan ibu kandung kamu sendiri. Mana nenek sihir satu lagi? Suruh dia keluar! Jangan ngumpet! Malam ini dan hari ini akan saya tunjukkan siapa saya. Suruh dia keluar! Ini apa-apaan sih? Ibu Miranda ngapain teriak-teriak sama ibu mertua saya? Nggak sopan, Bu. Nggak sopan. Kalian yang nggak sopan. Kalian pikir bisa hidup tenang setelah mengusir dan menyiksa Ranum? Hah? Nggak bisa, karena saya nggak akan pernah tinggal diam. Ah, udah. Cukup. Cukup ya. Saya akan panggilkan polisi buat kamu. Keluar kamu. Bu Samira, nggak usah repot-repot. Nanti kamu juga malu sendiri. Maksud kamu tuh apa sih? Hah? Saya sudah telepon orang stasiun TV. Mereka akan datang ke sini meliput keluarga Haja Samira Arifin yang kaya raya dan terkenal itu. Yang ternyata mereka itu keluarga yang brengsek. Bahkan seorang ibu tega mengusir anak, menantu, bahkan ibu kandungnya sendiri. Mana mungkin seorang kamu bisa melakukan itu. Sebentar lagi semua orang akan tahu perempuan macam apa kamu itu. Ya, Ma, udah tenang aja, Ma. Nggak mungkin ibu-ibu kampungan seperti ini bisa manggil pers, Ma. Nggak mungkin. Tenang aja ya. Kalian boleh meremehkan saya. Tapi kalau nggak percaya, sekarang lihat. Lihat siapa yang datang, lihat! Assalamualaikum, Ranum. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Umi? Ranum, tadi kan Umi ke masjid. Ibu kamu lihat kita. Langsung ibu kamu tuh nanya-nanya sama supir. Supirnya polos lagi. Dia ngomong kalau Umi itu sudah tidak tinggal di rumah Samira. Umi ikut sama kamu dan Malik. Aduh, ibu kamu marah-marah. Dia langsung mau ke rumah Samira, mau ngebrak rumahnya. Astagfirullahaladzim. Kamu pikir saya takut? Takut sama wartawan yang kamu panggil? Saya nggak takut sama mereka. Saya betul-betul buak sama kamu. Kamu tuh betul-betul lancang ya. Sudah masuk ke rumah saya tanpa izin. Saya bukannya lancang, tapi saya membela anak saya yang telah kalian sia-siakan dan tidak dihargai di rumah sini. Udah deh Bu Miranda, mendingan Ibu Miranda pergi dari rumah ini. Jangan bikin keributan, Bu. Tolong jangan bikin malu keluarga ini, Bu. Saya nggak mau keluar dari rumah sini sebelum ada kejelasan kenapa Ranum diusir dari rumah sini. Saya heran sama kalian, kenapa kalian selalu menuduh Ranum membuat masalah? Ranum itu anak yang baik, tidak pernah macam-macam. Udahlah Bu, pergi aja Bu. Keluar. Udah Bu ya. Keluar. Bu, udah lepas. Bu, udah lepas. Udahlah Bu Miranda, pergi aja. Keluar. Keluar. Jangan kamu kembali lagi. Saya udah muak lihat muka kamu.
Ini apa-apaan sih? Hah? Hah? Ngapain kalian di sini? Apaan tuh, Ma? Kenapa, Ma? Beraninya kamu mengambil gambar saya tanpa seizin saya. Matiin. Matiin itu. Sini kameranya. Cepet. Mbak, itu kasih saya, Mbak. Nih. Kamu. Silakan kamu pergi dari rumah saya. Saya tidak mau pergi dari sini sebelum kamu berjanji menerima Ranum di rumah ini. Kok tidak? Keluar, gak? Lepas. Ayo keluar, Pak. Keluar, saya bilang. Gak, tangannya keluar. Kasih Pak Ranum ya. Keluar. Pergi. Ada persoalan dalam Pak. Ranum, syukur kamu datang, Ranum. Kamu bantuin ibu ya. Ibu tuh lagi membela hak kamu supaya kamu dan suami kamu tuh bisa balik ke rumah kamu lagi. Ayo, kamu bantuin ibu. Makasih Ibu. Kita pulang aja ya. Ibu yang salah, Ibu nggak boleh kesini. Kamu kok jadi nyalahin ibu? Ibu kesini itu ngebelain kamu. Sebagai mantu ibu Samira, kamu tuh punya hak untuk tinggal di rumah sini. Heh, jangan sembarangan ya kamu. Emangnya ini rumah kamu? Kamu tidak punya hak apapun. Keluar, pergi kamu. Enggak. Ibu, kita pulang aja ya. Enggak, Ranum. Ibu nggak mau pulang. Lepas tangannya. Ranum, lepas. Ibu. Dasar anak nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Udah dibelain masih nyalain ibu. Kalau kamu datang ke sini mau menggagalkan rencana ibu, lebih baik kamu di rumah saja. Nggak usah datang ke sini. Tapi Ibu nggak boleh kayak gini, ngerusak situasi keluarga orang. Ini bikin ribut, Bu, malu. Tahu apa sih kamu tuh? Makanya kamu tuh jadi orang jangan terlalu mengalah. Kamu tuh diinjak-injak, dihina, difitnah, kamu mau aja. Dasar kamu tuh pecundang. Ibu tolong hargain Ranum. Ibu buat apa panggil wartawan? Nanti Ibu Samira bisa malu, Bu. Biarin dia malu. Biar seluruh Indonesia tahu betapa jahatnya perempuan yang dinobatkan sebagai pengusaha terkaya dan terkenal di Indonesia. Apa yang dia lakukan dengan mengusir kamu dari rumah sini itu tidak pantas dilakukan seorang perempuan terhormat seperti Ibu Samira. Heh, jangan lancang kamu ya. Asal bicara aja kamu. Kamu tanya sama anak kamu ini. Kenapa dia terusir dari rumah saya? Masih untung saya itu tidak mempengaruhi Malik anak saya. Kalau saya jahat, saya sudah suruh Malik menceraikan perempuan gak mutu kayak dia. Saya bingung sama kamu. Malik itu anak kandung atau anak tiri sih? Kok kamu begitu amat tega-teganya kamu mengusir dia dari rumah sendiri? Jangan-jangan si gembel ini yang bukan anak kandung kamu. Dia anak tiri kamu, iya kan? Jangan mengalihkan persoalan. Yang mengalihkan persoalan itu adalah kamu. Mana ada si ibu kandung yang menjual anaknya? Jaga mulut kamu! Ibu jangan seenaknya main nampar mama saya. Mama kamu yang mulai duluan. Dia yang memancing emosi saya. Kenyataannya tuh memang seperti itu. Mana ada sih ibu kandung di dunia ini mendorong anaknya menikahi orang demi mendapatkan harta. Dan kamu numpang hidup mewah. Kamu jangan memutarbalikan fakta. Ranum sama Malik itu saling mencinta. Kalian semualah yang jahat, yang mau memisahkan cinta mereka. Udah yuk, kita pulang aja. Enggak, Ranum, ibu nggak mau pulang. Aduh, Bu, saya mohon pulang sekarang, jangan di sini terus. udah Ranum, ayo berdiri. Ranum berdiri, ngeyel banget sih. Bu, Ranum mohon. Ibu pergi dari sini, kita pulang. Ranum minta maaf. Ranum mau ngucapin terima kasih ya. Ranum tahu ibu sayang sama Ranum, tapi tolong hargain Ranum. Malu kalau kayak gini. Udah Ranum, kamu nggak usah nangis. Nggak usah nangis, hapus air mata kamu. Lagian kamu sih terlalu mengalah. Mau aja diinjak-injak, dihina-hina. Lagian ngapain kamu tuh tinggal di rumah kecil, mau-maunya hidup susah. Kecil-kecil kayak gitu tapi rumah itu bagus ya. Asal kamu tahu. Itu rumahnya Umi. Masih mending kamu ditampung di sana daripada jadi gembel kamu. Jadi gitu, kalian lebih senang melihat Ranum sama Malik tuh hidup susah. Hah, jelas sekarang.
Kita pulang yuk. Lepas! Ibu pulang, ibu bisa jalan sendiri. Nggak usah tarik-tarik tangan ibu. Ya udah, ibu tidak akan lagi membela-bela kamu kalau memang kamu mau hidup susah terus-terusan. Hah? Semuanya tolong pulang ya. Saya minta maaf. Gila ya. Makanya Mas jangan kaget ya nanti kalau tiba-tiba berita tentang keributan ini muncul di TV. Enggak, saya nggak akan aku biarin itu terjadi, sayang. Nggak boleh sembarang orang tahu tentang masalah keluarga kita, sayang. Terus Mas mau ngapain? Malik, lo bisa ngajarin istri lo etika dan sopan santun sedikit nggak sih? Asal lo tahu ya, lagi-lagi Ranu datang ke rumah bersama ibunya dan sekarang dia bawa wartawan untuk mempermalukan Mama, Lik. Tetapi perjanjian itu sengaja dirahasiakan dulu. Emangnya kenapa? Assalamualaikum. Ranum. Ranum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu kok panggil-panggil teriak-teriak begitu? Kamu sudah buka puasa? Umi, Ranum mana ya, Umi? Kamu kayaknya sudah tahu ya masalah yang terjadi di rumah mama kamu. Enggak ya, aku nggak ngerti kok bisa-bisanya dia tuh kayak... Oh, maksudnya kayak Miranda, ibunya, gitu. Malik, kamu tuh salah paham. Yang memanggil wartawan itu bukan Ranum, tapi Miranda. Malik, maafin ibu aku ya. Ranum, kamu nggak salah. Tapi tolong jaga sikap ibu kamu yang nggak terkontrol seperti itu ya. Nanti yang ada malah ibu aku makin membenci ibu kamu. Kasihan kamunya. Nanti kamu kena terus sama keluarga aku. Ya, aku tahu. Aku udah coba ngomong sama ibu aku. Dia bilang dia akan terus ngelawan keluarga kamu ini semua demi kebaikan kita. Aku tahu ibu kamu mau melakukan yang terbaik untuk kamu. Tapi kadang-kadang caranya salah, Ranu. Itu nggak baik kalau ngelakuin seperti itu tadi. Kamu ngerti kan maksud aku? Iya, nanti aku coba ngomong lagi ya. Kalau bisnis sudah sebesar itu, kasus-kasus yang dialami Pak Pramana wajar saja terjadi, Bu. Iya, Mah, yang dibilang Mas Bima itu benar, Mah. Dalam sebuah bisnis, untung rugi itu udah biasa terjadi, Mah. Dan kita bisa melihat kan, prestasi yang dihasilkan Pak Pramana itu lebih besar dibanding kegagalannya. Dan... Sebentar. Setelah apa yang kita dengar dari Malik dan fakta yang sudah dikasih Malik sama kita, rasanya konyol kalau kita tetap melakukan kerjasama ini. Maaf Nak Bima, saya belum bisa jawab sekarang. Saya butuh waktu untuk memikirkan investasi setelah apa yang saya dengar dari Malik. Ya udah kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya. Ya udah, aku anterin Mas Bima dulu ya. Ma, kalau Mama nggak mau menerima investor itu, Ma, Mama sama aja meragukan aku sebagai pemimpinan tertinggi di perusahaan, Ma. Kenapa begitu, Atar? Iya, ya dengan kata lain, Mama takut gagal, Mama takut semuanya itu nggak berjalan dengan semestinya kan? Ya sama aja Mama meragukan kinerja aku, Ma. Bukannya Mama tuh nggak percaya, Atar. Mama itu masih ragu karena Mama belum pernah bekerja sama investor itu kan? Tapi gini ya, Atar. Kalau memang ini yang terbaik buat kamu, ya udah, lakukan ya. Mama yakin, Ma? Makasih ya, Ma. Pokoknya
pasti aku akan jaga kepercayaan Mama. Aku nggak akan kecewain Mama, ya. Makasih ya, Ma. Paris, sayang. Ya? Ada kabar bagus. Apa? Mama setuju menerima Pak Pramana untuk menjadi investor di perusahaan kita. Aduh, syukur ya sayang. Mama sudah tanda tangan perjanjian dengan Pak Pramana. Berarti sekarang dia salah satu investor kita dong. Betul sekali Pak Malik. Tetapi perjanjian itu sengaja dirahasiakan dulu. Maksudnya? Pak Malik tidak boleh diberitahu dulu. Wah, emangnya kenapa? Karena mereka tidak mau Pak Malik merusak kerjasama ini, Pak. Nggak bisa dibiarin kayak gini. Malik, sayang, mau kenapa? Mukanya gitu. Lagi mikirin apa? Senyum dong, biar ganteng. Jadi aku nyerah deh. Aku kesel sama Mama. Padahal aku udah kasih tahu Mama, jangan tanda tangan kerjasama sama Pak Pramana itu. Aku juga udah kasih bukti-bukti kalau Pak Pramana itu penipu. Tapi tetap aja Mama tanda tangan. Ini semua pasti gara-gara Paris. Semuanya udah terlanjur kayak gini. Aku udah bilang sama kamu kita cuma bisa berdoa. Ini nggak baik-baik, Rano. Ini situasi genting. Dan aku udah kasih tahu mereka jauh-jauh hari sebelumnya. Masalah seberat apapun, Allah itu pasti punya jalan keluarnya. Karena jalan keluarnya itu ada di diri kita. Tapi bagaimananya nanti Allah yang nunjukin. Kamu bener, Rano. Aku nggak tahu hidup aku jadi apa kalau tanpa kamu. Rano, kamu tahu nggak? Di dunia ini banyak sekali perhiasan. Dan perhiasan yang paling indah itu adalah wanita soleha seperti kamu. Aku juga senang banget kamu bisa nikahin aku dan aku bisa jadi istri kamu. Udah gimana kalau kita jalan-jalan sekarang nyalain kamu stres? Aku lagi males jalan-jalan. Tapi sekarang kamu nyenengin aku dulu dong, aku pengen es krim. Aku mohon. Ya udah, yuk. Es krim? Iya. Kayak anak bayi. Cantik. Menikah dengan kamu itu adalah hal yang paling berarti buat hidup aku. Kalau berpisah dengan kamu itu bencana buat hidup aku. Jadi kamu tetap di sini ya. Tetap di hati aku. Jangan pernah pergi. Aku senang banget bisa jadi istri kamu, sayang. Kamu liatin apa sih? Itu Mas Jody bukan sih? Oh iya, kita sapa yuk. Kita es krim dulu ya. Bentar ya, Mas. Ya.
dia beli es krimnya 2, Ranu. Berarti ada Kak Fadia juga ya? Ya udah kita kesamperin, gak enak yuk. Bentar. Tapi itu mobilnya siapa sih? Kayak mobilnya Paris ya? Dia kan punya mobil pribadi sendiri. Ngapain dia pakai mobil pribadinya Paris ya? Sedangkan dia kan tinggalnya pisah sama Paris dan Mama. Kayak ada yang nggak benar ini. Astagfirullahaladzim. Tahu ya, nggak ada seorang pun yang percaya sama omongan kamu. Karena yang keluar dari mulut kamu sama istri kamu itu cuma fitnah semuanya. Masalah di balik semua ini otaknya adalah istri lo, Mas. Paris. Lihat aja ya, Ranu. Kamu harus menanggung semua perbuatan kamu. Hampir aja kamu bikin hubungan aku sama Tarsa.